Daftar video tadi. Ibu sudah muncul materinya? Sudah ada? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Belum ada. Belum muncul. Belum. Masih di itu foldernya belum diklik, Ya, ada nama filenya aja. diklik dulu. Oh iya, klik. Sebentar. Kalau di sini sudah. Maaf ya. Oh, ini ya yang keluar di layar ya? Iya, betul. Diklik 2 kali mungkin, Ustazah Lela. Boleh. Bentar. Artinya harus minta bantuan Bu Lilis aja. Ya. Bu Lilis, Lilis, Retno, enggak, Bu Lilis. angkat sebentar ya. Jadi saya ini aja kibarin bendera putih. Mangga Bu Lilis. Maksudnya tadi ada materi yang ditambahin gitu sama saya tentang fikih wanitanya. Boleh Bu Lilis? Nah, Bu Lilisnya. Sambil saya coba lagi deh. Ya. Sudah, Ustazah. Sudah keluar. Ya. Sudah ya sekarang mah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sekali ya. Ini saya ambil temanya semua bersih, hidup jadi nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini landasannya kita tahu Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masih tiasa di kuping suanten abdi aya? Jelas. Jelas, Ustazah, jelas. Kemudian landasan Al-Quran ini karena waktu pendahuluan sebagai pengenalan tentang fikih sunnahnya Said Sabiq yang disampaikan oleh Umi kita, Umi Rita, tentang ringkasan dari kajian dalam fikih sunnah Said Sabiq itu pertama ada ibadah, kemudian ada syariah, ada muamalah, dan jinayah. Nah, saya ambil dari yang pertama dan kalau saya baca semua kitab fikih itu diawalinya dengan tentang toharoh, karena toharoh ini merupakan syarat sahnya ibadah, gitu ya. Jadi landasan pertamanya diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha
yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian ada lagi di Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Nah, ini pengertian toharoh secara umum saja saya sampaikan, materinya sudah saya share, tinggal dibaca. Kemudian ada hadis Nabi bahwa at-tahuru syatrul iman, sama dengan an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kemudian ini tentang pentingnya toharoh dalam Islam. Satu, sebagai kunci ibadah, syarat sahnya ibadah itu yang diantaranya sholat adalah dengan toharoh. Kemudian kebersihan adalah bagian dari iman. Kemudian toharoh juga perkara wajib, ya, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian secara bahasanya, toharoh itu bersih, nazofah, suci, ya, terbebas dari kotoran atau yang disebut dengan istilah danas. Kemudian secara istilah toharoh itu menghilangkan hadas atau perkara yang menghalangi ibadah sejenisnya dengan air atau menghilangkan hukum hadas dan najis. Bisa dengan air maupun dengan tanah. Nah, tadi ada dalam pengertian secara istilahnya ada istilah najis dan hadas. Ini perbedaannya, najis dan hadas, gitu ya. Tinggal dibaca aja. Nah, kemudian kita tahu ada macam-macam najis. Ada najis mughaladoh yang berat, ada najis mutawasitoh, dan ada najis muhaffafah. Ini mas secara umum aja. Kemudian tadi pembagian najis, sekarang pembagian macam-macam hadas. Ada hadas kecil, kemudian ada hadas besar. Nah, hadas kecil contohnya seperti apa? Sudah saya contohkan. Kemudian hadas besar juga contohnya ada di file ini. Ada keluar sesuatu dari kubul atau dubur, ini contoh hadas kecil. Bersentuhan lelaki dan perempuan, itu juga hadas kecil. Itu contoh diantaranya. Dan cara menyucikannya ialah dengan berwudu atau tayamum. Hadas besar, contohnya bagi wanita keluar darah haid, nifas atau wiladah. Kemudian keluar air mani, kemudian jima, dan meninggal dunia. Dan cara menyucikannya, hadas besar itu dengan mandi wajib atau tayamum jika tidak ada air. Nah, ini gambar ilustrasi wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Nah, ini ada kutipan dalam tulisan Arab tentang fikih sunnahnya Said allati yasihu tatahhur biha hiya al-ma'ut tahur, air yang suci. Nah, at-tahur itu air yang suci dan menyucikan. Kemudian yang keduanya dari arti cuplikan atau kutipan dari nasnya fikih sunnah sabik tentang air. Air yang suci zatnya, tapi tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Contohnya air yang berubah karena campuran suci, seperti air teh, air mawar, itu kan bisa diminum tapi tidak bisa dipakai bersuci. Yang ketiganya ada air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Tidak boleh digunakan untuk bersuci, ini mah sudah jelas ya.
Nah, mungkin ini ya yang fokus untuk fikih wanitanya tentang ringkasan toharoh wanita dari fikih As-Sunnah Said Sabiq. Pertama tentang haid. Haid itu katanya al-haidu damun tobi'iyun yakhruju min rahmil mar'ati fi auqatin ma'lumah. Artinya pasti pada tahu ya ibu-ibu. Kemudian tentang nifas. An-nifasu huwa damul kharij bisababil wiladah. Kemudian ada tentang istihadah. Al-istihadah damun arakun la yamna'us shalah walasyam. Ini ringkasan fikih wanita tentang taharoh dari fikih sunnahnya Said Sabiq. Jadi saya ambil kutipan-kutipannya saja. Nah, tadi kan ada yang disebut dengan istihadah, tata cara bersuci sebelum sholat. Kenapa ini saya langsung ke istihadah? Kalau untuk haid, kemudian untuk junub, mungkin sudah pada paham ya. Tata cara bersuci sebelum sholat bagi yang istihadah. Nah, sebelum sholat wanita istihadah melakukan satu, membersihkan darah atau membersihkan kemaluan dari darah yang keluar. Keduanya, menahan darah dengan menggunakan pembalut. Kemudian yang ketiganya, berwudu setelah masuk waktu sholat. Satu wudu untuk satu sholat. Ya, jadi tidak bisa misalkan diawet-awet kalau untuk yang istihadah mah. Jadi setiap datang waktu sholat dan tidak bisa sebelum datang waktu sholat wudunya kalau untuk yang istihadah. Nah, jika darah terus keluar saat sholat, sholat tetap sah. Begitu katanya ya. Terus ketentuan wudhu dilakukan setelah waktu sholat masuk, bukan sebelumnya. Jika waktu sholat habis, maka wudhu batal. Dan wajib wudhu kembali untuk sholat berikutnya. Ya. Kemudian hal yang tidak wajib bagi istihadah adalah mandi. Jadi tidak usah mandi mandi junub setiap akan sholat. Ya, atau disebut dengan guslun. Nah, guslun hanya dianjurkan jadi mustahab aja, tidak wajib bagi yang istihadah. Tadi teh istihadah itu darah sakit gitu ya. Kalau haid mah darah sehat ya. Kalau istihadah mah darah sakit. Nah, ini kutipan Arab atau Nasul Arabi dari fikih as-sunnah karya Said Sabiq yang berkaitan dengan fikih wanita dalam toharah. Satu, tentang haid, tidak ada batas hari tertentu. Dalam kutipan kitab Said Sabiq ini ya, la dalila sahihan yuhaddidu aqlal haidi wala aksarahu. Wa innama yurja'u bidzalika ila adatil mar'ati nafsiha. Jadi dalam kitab sunnah Said Sabiq mah tidak ada dalil sahih yang menentukan batas minimal dan maksimal perempuan yang haid. Gitu. Dan karena dalam fikih itu kita punya 4 madhab ya, tentunya debatable, banyak ya perdebatan. Ya, dan kalau saya mah yakin ya tidak perlu dipermasalahkan, masalah mah anu itu toharoh gitu pangintennya. Kemudian tentang larangan sholat dan tidak wajib kodok ya untuk yang haid. Kecuali yang sholatnya ditunda-tunda ketika datang waktu sholat, nanti dulu. Contoh duhur misalkan, jam 12 sudah azan, tapi ditunda-tunda padahal masih dalam keadaan suci. Ternyata pas jam 2 masih ada waktu zuhur, keluar haid. Nah itu yang harus dikodok, diantaranya ada kutipan seperti itu dalam kitab fikih Sunnah Said Sabiq. Gitu ya. Kalau yang ditunda-tunda sholatnya. Makanya geningan ancaman Allah tentang orang muslim yang menunda-nunda sholatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mungkin itu ya bahayanya menunda-nunda sholat teh. Sehingga yang harusnya kita sudah
wajib menunaikan karena di engke-engke kata bahasa Jerman nama. Jadi terlewat gitu ya, keburu datang haid. Tidak hari umuran kita mah ya semuanya sudah tidak haid. Dan ini mungkin bisa kita sampaikan kepada anak cucu kita ya. Kemudian tentang nifas, aksaru muddatin nifas arba'una yauman. Nah, ini kata kutipan Arabnya fikih sunnah Said Sabri. Fa'idang koto adamu qabla zalika wajabal guslu wassalah. Nah, maksimal nifas itu 40 hari. Berarti ini mah ada batas waktunya kalau untuk nifas dalam kitab fikih sunnah Said Sabri. Nah, jika darah berhenti sebelum itu, maka wajib mandi. Jadi 40 hari itu maksimal. Nah, tentang istihadah, nah itu mah damun marodun. Jadi istihadah mah darah penyakit gitu. Layam nausolah walasiam, tidak menghalangi yang istihadah, perempuan yang istihadah untuk tetap melaksanakan sholat maupun puasa. Itu kalau yang istihadah mah. Dilanjut yang kelimanya tentang cara bersuci wanita istihadah. Tadi kan sudah ya, ini mah saya sampaikan kutipan-kutipannya. Jadi landasan atau sumber ya dari yang tadi saya sampaikan. Nah ini ya, yang tata cara bersuci. Jadi bukan karangan saya, ini mah saya cuma mengutip aja. Nah ini nas Arabnya yang ada dalam kitab fikih sunnah. Begitu. Dan selanjutnya adalah wassalamualaikum. Syukran, thank you, terima kasih, hatur nuhun. Cuci tangan biar bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, ilmunya begitu hebat ya. Alhamdulillah kita sudah banyak mengetahui tentang fikih wanita wabil khusus dalam bab toharoh ya. Kemudian wabil khusus lagi dalam istihadah ya. Baik, bunda-bunda cantik, soleha ahli surga, mangga barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, menambahkan atau memberikan penjelasan atau apa saja yang ingin disampaikan terkait masalah fikih nisa ini. Boleh sekitar toharoh, boleh sekitar istihadah atau yang lainnya. Tidak perlu Persilakan. pertanyaan ya, Bu Umi, tidak perlu pertanyaan karena sayanya tidak bisa menjawab. Tapi tanggapan aja dengan senang hati saya terima. Atau bahkan ada kritikan gitu untuk perbaikan ke depannya seperti itu. Tadi Tea. Bagus. Saya Ya, mencoba. alhamdulillah. Jarib walahi takun arifan. Saya mencoba. Gitu. Enggak. Barangkali ada yang mau menanggapi. Bu Hajarela, mohon maaf ya, saya ingin emang benar-benar nggak tahu ini mah. Kan biasanya yang ditanyakan teh suka ada yang tahu sedikit ya. Ini mah benar-benar nggak tahu, ini barangkali bisa gitu ya. Ada penyebabnya nggak? Ini istihadah itu mungkin dari apa gitu penyebabnya? Sehingga headnya itu lama gitu, dari makanan atau dari kepikiran gitu ya, mungkin gitu pernah Bu Hajarela apa searching atau apa gitu. Kenapa ada head begitu lama gitu sehingga disebut istihadah atau penyakit gitu seperti itu. Itu aja Ya. pertanyaannya. Ya. Ibu dokter kayaknya lebih tahu nih, Ibu dokter Is. Enggak? Ya. Karena saya bukan ahli medis lagi. Ya, Dari bab fikih juga mungkin bisa. Mangga Ibu dokter. ya mungkin kalau ini ya untuk bab fikihnya mungkin sekali lagi Ustazah Lela maupun Umi Kulsum lebih paham ya. Tapi kalau berkaitan dengan panjangnya ya seseorang itu mengeluarkan darah begitu, nah itu kan kita tahu maksimal berapa dua pekan ya kalau yang dinamakan darah haid begitu. Tetapi ada saat-saat atau kondisi ketika ya seseorang khususnya wanita mengeluarkan darah itu lebih
dari 2 pekan. Yang memang sering kaitkan itu adalah ya masalah reproduksi ya. Jadi kalau wanita itu kan berkaitan dengan kita sebagai apa penerus generasi gitu ya, punya punya alat reproduksi. Ya, di mana alat reproduksi itu memang ya kenapa kita mesti benar-benar menjaganya gitu ya, seorang wanita itu ya mulai dari dia prapuber gitu ya, sebelum dia menjadi dewasa gitu, artinya dia sudah mengalami haid ya, ketika haid maupun setelahnya ya. Karena itu banyak sekali yang menyebabkan akhirnya terjadi suatu eh, apa kelainan ya di dalam alat reproduksi kita, yang mungkin ya mudah-mudahan kita di sini juga sebagai orang yang sangat sadar ya terhadap kesehatannya. Salah satunya adalah kita tuh punya berbagai penyakit, dan itu penyakit yang paling sekarang ini kedua ya, yaitu kanker serviks ya, dimana itu yang bisa menyebabkan gitu. Mungkin di awalnya itu adalah hanya berupa banyaknya keputihan gitu ya. Lama-lama putihannya itu banyak, berbau ya, kemudian gatal dan sebagainya, dan itu adalah awal-awal ya yang menyebabkan orang itu bisa ke tahap yang lebih terminal ya, yaitu eh, gangguan di alat reproduksi serviks kita. Nah, ketika itu sudah terjadi semakin bertambah menahun, nah itu salah satunya adalah mulainya terjadi suatu pendarahan-pendarahan yang spontan gitu. Jadi bukan waktunya haid, dia keluar gitu. Makanya inilah salah satu yang disebut dengan istihadah. Karena itu sebenarnya bukannya darah yang normal setiap bulan kita harus dikeluarkan karena indung telur kita itu tidak dibuahi, begitu ya. Tetapi ini karena penyakit. Mungkin sedikit yang bisa saya berikan adalah salah satunya itu. Jadi ya dengan kesadaran kita, salah satunya adalah dengan kita rajin melakukan pap smear ya untuk seorang perempuan, baik dia belum ya, kalau belum itu adalah mungkin setahun 5 tahun sekali gitu. Tapi kalau yang sudah menikah atau sudah pernah berhubungan, nah itu harus lebih banyak ya, lebih lebih dekat gitu waktunya ya, 3 tahun bahkan setahun sekali. Itu sebagai preventif kita ya, sebagai kita untuk menjaga gitu ya, jangan sampai terjadi penyakit yang di Indonesia ini nomor 2 ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Masya Kalau yang Allah, lainnya, tabarakallah. bagus. Bagus sekali ilmunya hari ini ya tentang istihadah dan alasan kenapa datangnya istihadah ya Ibu Dokter hatur nuhun. Ilmunya begitu bagus sekali. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita dan untuk selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi atau Ada, ada yang nambah? Enggak, ada. enggak Ibu Dokter Jadi dan enggak. Eh, Ini Bu Ustazah Ella ya. Saya mau nanya ini, mungkin tadi belum sempat ada yang di penjelasan tentang kan ya mungkin ibu-ibu mah belum ya kalau tentang menopause nih. Kalau sebelum menopause kan masih ketika masih muda itu eh, apa kita ada masalahnya itu perlu perlu pentiliner gitu, pentiliner terutama ya kalau pembalut kan sesuai dengan ketika head gitu ya. Setelah head pun perlu pentiliner karena suka ada keputihan gitu ya. Nah, ternyata sekarang setelah menopause itu kita sering saya terutama ya, nggak tahu ini ibu-ibu sama nggak ya, ada semacam sering keraguan gitu, kayak kayak dibilang kentut juga bukan, dibilang tapi ada sesuatu yang seperti berjalan-jalan gitu ya. Nah itu bagaimana nih kalau terus-terusan gitu kan, kalau kita lagi buru-buru gitu apakah itu ada toleransi, apa ada di batas-batas mana yang diperbolehkan ketika kita eh, mengalami apa sih, saya menerangkannya gimana. Tapi ini ibu-ibu semua kan gitu ibu ibu Ustazah Lela mungkin paham ya apa yang saya tanyakan. Iya, betul. Terima kasih. Ibu Kalau Dokter. ya terima kasih. Ya,
ini merupakan satu apresiasi nih dari Bu Dokter ya dengan pertanyaan Bu Dokter yang luar biasa ya. Terima kasih, saya sangat senang sekali. Mungkin untuk hal ini ya kita sama-sama tahu dan merasakan mungkin ya apa se sejalan dengan bertambahnya usia kita yang semakin banyak. Nah, ya kayak istilah boson, beser. Seperti itu teh eh, kita alami bersama gitu, terutama bagi yang sudah lolita ya, lolos 50 tahun. Nah, kalau menurut saya gitu ya, dan tidak ada kan ini mah dina kitabnya ya. Jadi kembali ke keyakinan kita, apakah kita dalam keadaan suci gitu ya, tidak ada hadas, baik hadas kecil, kentut seperti gitu, ataupun misalkan tetesan-tetesannya sedikit-sedikit gini gitu ya, yang besar mah gitu ya, air kencing gitu. Nah, mungkin solusinya harus banyak ganti itu ya, yang pentiliner itu ya. Jadi saya juga sering gitu ya, untuk sudah abdas gitu, tapi sudah wudhu, tapi pas mau sholatin asa ada yang ngecret misalkan gitu teh ya. Ya, tapi akhirnya karena saya yakinnya itu teh batal, eh, karena keluar air kencing, saya balik lagi wudhu. Jadi itu mah kembali lagi ke keyakinan. Kalau yakinnya suci, ya lanjutkan gitu bahwa kita dalam keadaan suci. Tapi kalau yakinnya kita batal, ya wudhu lagi. Yang tidak boleh itu ada rasa keraguan-raguan. Mungkin itu kalau menurut saya. Barangkali ada pendapat lain dari teman-teman ibu-ibu soleha yang lainnya, mah enggak? Jadi seperti itu, Bu Dokter. Gitu ya. Jadi kembali kepada keyakinan kita. Yakinnya suci, lanjutkan. Kalau mau sholat ke atau apa gitu, baca Quran. Tapi kalau misalkan saya merasa batal ya teh asa aya nu ngeceret gitu, seperti itu mungkin ya tadi ya pertanyaannya ya, otomatis harus ini lagi wudhu lagi. Tidak boleh itu ragu-ragu gitu batal atau henteu. Nah, itu ya keraguan itu yang harus kita hilangkan. Gitu, Bu Umi. Oh iya betul Bu Hajar Lela, memang saya alami. Mungkin ini karena usia sudah lolita ya, lolos 50 tahun, jadi seperti bocor gitu ya, gitu teh, gitu. Jadi apanya teh udah nggak rapat lagi gitu. Makanya kalau udah pipisnya suka ada yang keluar atau ujung-ujung ada yang kayak Bu Hajar Deden ya tadi ada yang keluar gitu nggak terasa seperti itulah mungkin. Ini pengalaman wanita-wanita juga kealami ya seperti itu. Alhamdulillah mungkin betul ya karena dalam fikih itu keraguan-keraguan itu lebih baik dihilangkan. Jadi yakinnya di mana? Kalau yakin bersih suci berarti eh, eh, tidak usah wudhu lagi. Kalau merasa kotor tadi kata Bojarela betul berarti wudhu lagi ya agar lebih lebih memantapkan atau lebih menyempurnakan wudhu kita seperti itu. Terima kasih atas ilmunya, Masya Allah. Wah, bagus sekali ya. Untuk langsung kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Terutama dalam beribadah tentang taharuk ini. Mangga barangkali satu pertanyaan lagi atau satu sharing lagi sebelum jam 9. Enggak, kita akan tutup nanti di jam 9. Barangkali ada yang mau bertanya lagi boleh. Atau ingin pengalaman-pengalaman yang lain tentang fikih wanita ini. Ya, betul Bu Umi. Mangga, barangkali ada yang mau sharing. Paling ini Bu Hajarela, ini saya juga nggak tahu sumber hukumnya ya, barangkali Ibu Hajarela tahu. Ini katanya orang yang sedang haid itu kalau nggak boleh rambutnya teh nggak boleh jatuh satupun, nggak boleh potong kuku satupun, gitu ya.
Terus kalau potong kuku harus di tandean, harus disimpan kukunya teh. Terus kalau rambut juga harus kalau nyisir harus di tandean gitu ya, harus disimpan rambutnya teh. Terus harus ke bawah adus katanya. Emang ada hadisnya gitu, Bu? Punten. Saya- Saya pernah baca di kitab Qurratul Uyun. Kitab Qurratul Uyun itu ya tentang rumah tangga, termasuk bagaimana harusnya kita ngalipetan acuk, Bu Umi, gitu ya, di Ya. kitab Qurratul Uyun teh ada gitu ya. Termasuk yang apa eh, motongin kuku, bahkan Bu Umi harinya Iya. pun itu ada dalam kitab itu teh, hari apa kita boleh memotong kuku dan hari apa tidak boleh memotong kuku. Oh, gitu. Ada dalam Ada, kitabnya ya? iya. Kebetulan kita di sekolah ada beberapa guru yang Sabtu nggak boleh dia Sabtu dan mengkaji Selasa itu. katanya ya. Iya, betul. Jadi kadang-kala ya kita mah karena mitos jeung fakta teh gitu ya, padahal sebetulnya ada Ada ya? sumbernya. Ada sumber Ada hukumnya ada ya? sumbernya gitu. Nah, bisa ya itu sekali-kali kita kaji gitu, luar biasa ininya apa penjelasannya gitu, bahkan tentang hubungan suami istri ya, namanya juga Qurratul Uyun. Kitab Qurratul Uyun namanya gitu ya. Jadi ada Bu Umi. Memang sebagian pendapat kan tadi teh fikih itu kan ada 4 mazhab ya, jadi pasti aja ada perbedaan pendapat gitu. Dari kita mah golongannya kan muqallid taklid gitulah, kita mah mengikuti aja, yang penting mah empat-empatnya sama punya dalil, sama punya alasan gitu ya. Kenapa ini begini, kenapa itu begini, begitu. Nah, jadi kita mah manut aja, bukan tukang mujtahid ya, bukan tukang berijtihad gitu. Karena ini mah termasuk gitu ya, saya sendiri karena masih dangkal gitu ilmunya, apalagi tentang fikih. Jadi hanya bisa taklid aja, mengikuti gitu ya. Mengikuti sambil mencari dalilnya. Ini kenapa wudhu kan ada yang sampai siku kan gitu ya Bumi ya. Wudhu juga kan macam-macam, ada yang disitulah kita harus moderat, merenya tidak tidak mudah untuk menyawad, mencela orang lain, menyalahkan orang lain. Jadi tidak merasa kita yang paling benar, tidak gitu. Jadi pasti masing-masing orang itu punya mazhabnya masing-masing. Disitulah kita harus punya rasa apa ya, moderat gitu ya, saling menghargai. Begitu barangkali. Masya Allah, betul sekali ya. Dalam beribadah ini mungkin ada beda-beda ya, ada beda tata caranya terutama gitu. Karena memang betul kata Mbak Jalela tadi ya, kita ini ada beberapa madhab fikih ya, dan setiap orang tidak bisa dipaksakan ya harus bermadhab ini, madhab ini ya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ilmunya gitu ya. Jadi lebih baik kita mah menjalankan apa yang kita bisa gitu aja, yang kita tahu seperti itu. Ya sambil betul, sambil kita mencari terus mencari dan taklid atau taat ya, taat kepada yang guru-guru kita yang kita ajarkan ya, mungkin ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Ya seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan ya kepada kita semuanya jika ibadah kita kurang sempurna atau toharoh kita kurang sempurna ya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala hilap, segala dosa dan segala kesalahan kita semuanya ya. Baik, Ibu rahimakumullah, jemaah rahimakumullah, ini sudah mau jam 9 ya, mangga barangkali mau diterusin atau mau doa saja? Mau Selesai diterusin? mungkin ya. Mangga. Kalau mau diterusin. Selesai. Cukup mungkin. Cukup saja. Ya, mohon maaf pada malam ini saya tidak bisa menyimpulkan karena takut salah ya kalau menyimpulkan. Disimpulkan di dalam benak masing-masing aja ya, insya Allah. Materi hari ini sangat bagus sekali ya, is the best. Terima kasih Mbak Jalela atas
ilmunya malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi ngocor pahalanya sampai ke akhirat ya. Karena di antara pahala yang akan sampai ke akhirat, yang sampai ngocor ke akhirat adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan ya seperti itu. Untuk semuanya juga terima kasih, semuanya hebat-hebat ya. Wanita PUI siang malam bekerja ya untuk anak, untuk suami ya. Mudah-mudahan semuanya lillah karena Allah ya. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya malam ini dan kita berdoa untuk yang sedang sakit ya, banyak yang sedang sakit ini pada para pejabat-pejabat ya. Dan sedang sakit mudah-mudahan akan sembuh semuanya. Eh, sakit lahir, sakit batin, sakit semuanya mudah-mudahan menjadi sifat, menjadi obat dari kita semuanya. Baik, untuk menutup perjumpaan malam ini kita akan dengarkan doa dari eh, Bu Haja Dr. Isbudi ya, dipimpin oleh beliau. Mangga. Suara saya terdengar? Terdengar. Soalnya ini hilang timbul nih barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur lil muslimina fi kulli makan alal a'daihim. Amin. Rabbana nas'alakal jannata wa na'udzu bika minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah kita jalankan, kita lakukan, kita ikhtiarkan pada hari ini, Allah ijabah, Allah berkahi, dan juga menjadikan kita semua, baik yang hadir maupun yang belum berkesempatan hadir, mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
di tambahan pemberat timbangan amalan kita di dunia wal akhirah, dan bersama-sama kita diperkenankan untuk menuju Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Ibu Saza Ibu Di ya yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita malam ini dan harapan kita juga ya dijabah oleh Allah. Dan selanjutnya dengan berakhirnya bacaan doa, maka berakhir pula ta'lim Majlisul Ilmi pada malam ini. Kita akan tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an anta la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu Belum berakhir atau sebelum pulang bersama-sama ya. Sebelum pulang dari kajian online ini, kita akan foto bersama. Silakan. Di-on-kan kameranya. Mangga yang mau foto siapa? Saya mah enggak ini. Bu Hajar Lela? Sudah, Bu. Udah 1, 2, 3 udah. Sudah selesai. Monggo. Ya, jazakillah khairan semua. Semuanya izin. Sehat-sehat berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi dengan bacaan Beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.